Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan pada pagi ini ada sebuah cerita dari Mas Pudak Brahma yang berjudul Di Antara Dendam. Cerita ini merupakan chapter ketiga kelanjutan dari cerita Jalan Dendam dan Rahayu. Bagi yang belum menyimaknya, bisa cek di playlist channel Ada Apa Gerangan. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Orang-orang Kolonel Gunawan bergantian mengawasi Kandar selama 24 jam dengan berbagai penyamaran. Mereka berusaha mencari tahu semua yang dilakukan oleh laki-laki itu. Namun, setelah beberapa hari mengamati, orang-orang itu belum menemukan hal-hal yang mencurigakan. Sampai pada suatu hari, giliran Langgeng mendapatkan giliran mengawasi. Pemuda yang sejak lahir memiliki kemampuan khusus itu menyadari ada hal yang tidak wajar dari Kandar. Langgeng bisa melihat jika Kandar adalah siluman yang bisa menghilang. Hal itu lalu disampaikan pada Mayor Badu. Awalnya, Mayor Badu tidak percaya. Langgeng pun mengajak sang mayor untuk membuktikannya. Ketika melihat Kandar pergi, Langgeng segera menghubungi Mayor Badu. "Bagaimana status Kandar?" tanya Mayor Badu pada dua teman Langgeng. "Siap Dan, Kandar ada di dalam dan belum keluar lagi," jawab salah satu dari mereka. Mayor Badu menatap Langgeng. "Ayo, kita buktikan ucapanmu, Geng." Keempat orang itu segera memasuki pemakaman dan langsung menuju tempat tinggal Kandar. Saat menemukan tempat itu kosong, barulah Mayor Badu percaya kepada Langgeng. "Ini di luar kapasitas kita. Aku akan laporkan pada Pak Gun. Dia pasti punya cara untuk mengatasi masalah seperti ini," ujar Mayor Badu. Langgeng menatap ke sebuah pohon kamboja besar. Ia bisa melihat aura energi Kandar yang berdiri di bawah pohon itu. "Jangan ikut campur anak muda. Kau tidak tahu sedang dimanfaatkan dalam permainan kotor. Penjahat sesungguhnya adalah atasanmu sendiri. Sayangi nyawamu. Jangan memaksaku membunuhmu." Pesan yang hanya bisa didengarnya itu membuat Langgeng membatalkan niat untuk memberitahukan posisi Kandar. Selain yakin Kandar bisa dengan mudah membunuh mereka semua, Langgeng juga merasa ada yang janggal dengan misi ini. Ancaman apa yang bisa ditimbulkan oleh siluman seperti Kandar hingga Pak Badu sendiri yang menjadi pengawasnya? Tanya Langgeng dalam hati. Saat Langgeng memalingkan wajah, Kandar berusaha menarik kembali surai-surai yang menjalar di bawah tanah. Terjadi sedikit perlawanan, tapi Kandar akhirnya bisa menyuruh mereka kembali masuk ke tubuhnya. Kandar sadar sedang diawasi. Sudah beberapa hari ini, ia melihat banyak pedagang baru yang lewat di depan komplek pemakaman. Sebagai orang yang pernah hidup di dunia hitam, ia merasa ada hal yang tidak wajar yang sedang terjadi. Kecurigaan Kandar semakin besar ketika ia sempat beradu pandang dengan orang gila yang memasuki pemakaman. Dari sorot matanya, Kandar tahu laki-laki berbaju compang-camping itu dan kumuh cuma berpura-pura gila. Karena ingin mencari informasi, Kandar pun pura-pura tidak mengerti sedang diawasi. Setiap ada kesempatan, ia diam-diam menyelinap keluar dan ganti mengikuti orang yang memata-matainya sebisa mungkin. Dari hasil pengintaian inilah, Kandar mengetahui ia sedang diselidiki atas kematian Jerry. Meski tak pernah berhubungan langsung, Kolonel Gunawan bukanlah sosok asing bagi Kandar. Di masa lalu, kepala salah satu unit intelijen itu adalah salah satu informan bayaran Ferdinand. Namun, Kandar tak pernah mengira jika Gunawan ternyata memiliki jaringan operasi sendiri. Hal inilah yang membuat Kandar gelisah. Cepat atau lambat, Kolonel Gunawan pasti bisa menemukan benang merah yang menghubungkannya dengan kematian Anton dan lumpuhnya Ferdinand. Jika itu terjadi, maka keterlibatan Naya pasti akan terungkap juga. Malam itu, Kandar berniat pergi menemui Naya untuk memberi peringatan kepadanya. Akan tetapi, karena Langgeng sudah membongkar rahasianya, Kandar pun memutuskan tidak akan kembali ke pemakaman lagi. Mula-mula Kandar pergi ke rumah Naya.
Di sana ia langsung disambut oleh Nini Dampit, jin pengawal salah satu anak asuh Naya. Jin berwujud nenek memakai kebaya putih itu mengatakan jika belum pulang dari rumah sakit. "Dinas apa dia, Nik?" tanya Kandar. "Pak Gindar, seharusnya sih sudah pulang. Ini anak-anak juga bertanya. Apalagi ponselnya juga tidak menjawab saat dihubungi," jawab Nini Dampit. "Oh iya, Ndar, beberapa hari yang lalu ada 3 jin yang ingin memasuki tempat ini, tapi mereka langsung pergi saat melihatku," ujar Nini Dampit. "Nini kenal dengan mereka?" tanya Kandar. "Tidak, mereka jin penghuni muara. Satu hal yang pasti, aura energi mereka kotor. Aku makin curiga ketiga jin itu kiriman seseorang untuk menjahati Naya," jawab Nini Dampit. Seketika itu juga Kandar langsung gelisah. Ia pun segera pamit dan pergi ke rumah sakit. Seperti biasa, saat sampai di sana, Kandar tidak diperbolehkan masuk oleh jin-jin yang ada di sana. Kandar yang sedang dilanda kekhawatiran pun mencoba menerobos masuk. Raden Selaseta, jin yang bertugas berjaga, tentu tidak tinggal diam. Ia langsung berdiri menghadang Kandar. "Tolong izinkan aku masuk, Raden. Sekali ini saja," ucap Kandar memohon dengan suara lirih. "Kau tahu peraturannya, Dar. Aku tak bisa membiarkanmu masuk. Bahkan andai kubiarkan pun, para penjaga yang lain pasti akan menyerangmu," jawab Raden Selaseta. Kandar melihat beberapa jin penjaga lain mulai berdatangan dalam wujud manusia. Melawan mereka jelas bukan hal mudah. Di tengah situasi menegangkan itu, cacing-cacing di dalam tubuh Kandar mulai bergerak liar. Mereka seolah memintanya untuk bertarung melawan Raden Selaseta dan kawan-kawannya. Dengan susah payah, Kandar berjuang mengendalikan cacing-cacing tersebut. Pergolakan energi itu terbaca oleh Raden Selaseta serta kawan-kawannya. Mereka segera meningkatkan energinya masing-masing. Benturan energi pun terjadi. Akibatnya, cacing-cacing Kandar semakin liar bergerak. Hal itu membuat Kandar tersiksa. "Tolong kau cari tahu keadaan Naya, Raden. Aku khawatir ada hal buruk terjadi," ucap Kandar memohon. Raden Selaseta menatap Kandar. Ia melihat aura kegelisahan terpancar dari laki-laki itu. "Baiklah, sekarang lebih baik kau menjauh, biar penjaga yang lain pergi," balas Raden Selaseta. Begitu Kandar balik badan, lalu melangkah menjauhi rumah sakit, Raden Selaseta langsung mencari keberadaan Naya. Raden Selaseta akhirnya menemukan Naya di ruang perawatan. Selain Naya, Raden Selaseta juga melihat Fatur, Mian, dan Dr. Fadli. Paman mau membantu atau malah sebaliknya? Awalnya, Raden Selaseta mengira bocah laki-laki yang sedang berdiri di dekat pohon kemuning itu berbicara kepada pamannya. Namun, saat melihat tidak ada orang lain di sana dan mata si bocah tepat menatapnya, Raden Selaseta tahu si bocah bertanya kepadanya. "Kau bisa melihatku, Nak?" tanya Raden Selaseta. "Bisa, Paman. Namaku Brahma. Orang yang sedang mengobati bibi Naya di dalam adalah ayahku," jawab Brahma. Raden Selaseta bisa merasakan bias energi yang berasal dari dalam ruangan. Di saat yang sama, ia juga melihat ada energi yang memancar dari tubuh Brahma. "Namaku Selaseta, Nak. Aku adalah salah satu penjaga rumah sakit ini. Sekarang aku ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi di dalam," ujar Raden Selaseta. "Silakan masuk, Raden. Maafkan ketidaktahuan anakku," ucap Mian sambil berjalan menghampiri Brahma. Agar tidak mengejutkan yang lain, Raden Selaseta mengubah wujudnya menjadi seorang laki-laki. Bersama Mian dan Brahma, ia lalu masuk ke dalam ruangan. Di sana Raden Selaseta melihat tubuh Naya terbaring di tempat tidur. "Naya mungkin kelelahan, Tur. Biar dia istirahat saja di sini. Nanti kalau ada yang tidak beres, langsung saja telepon," ucap Dr. Fadli, lalu pamit untuk kembali memeriksa pasien yang lain. Setelah Dr. Fadli pergi, Fatur segera menutup pintu. "Sekarang, Mas. Ayo cepat, tolong Naya," ucapnya sambil menatap Mian. Ketika menyaksikan Naya terkena serangan Ki Blarong, Mian ingin segera menolong. Fatur yang merasa sakitnya Naya tidak wajar memberi izin. Akan tetapi, kehadiran Dr. Fadli membuat Mian harus menundanya. Sebagai pertolongan sementara, ia mengalirkan energi untuk menahan serangan tersebut agar keadaan Naya tidak semakin parah. Mian baru akan melanjutkan pengobatan setelah Dr. Fadli pergi. "Ini di luar kendaliku," gumam Raden Selaseta.
Aku tahu Raden, serangan Teluh memang sulit diprediksi, saut Mi'an sambil memakai sarung tangan karet yang tadi dilepaskannya saat melihat Dr. Fadli datang. Mi'an lalu memegang kaki Naya dan berusaha membebaskannya dari serangan Ki Blarong. Energi catur tunggal yang dialirkan Mi'an pun bertarung dengan energi Ki Blarong. Benturan kekuatan itu mengakibatkan tubuh Naya bergetar. Tombo teko, loro lungo, kersaning Gusti lan abdi mugi nyawiji, bisik Mi'an sambil terus berusaha mengobati tanpa menimbulkan kerusakan berarti. Raden Salaseta melihat puluhan titik cahaya hitam yang tersebar di seluruh tubuh Naya satu persatu menghilang. Ia sebenarnya ingin membantu agar cahaya hitam itu semakin cepat menghilang. Namun karena hal itu membutuhkan harmonisasi, maka Raden Salaseta tidak berani melakukannya tanpa izin. Ia khawatir bantuannya nanti malah mengacaukan usaha Mi'an. Di rumah Ki Blarong, Ki Sastrawadi melihat tubuh temannya itu bergetar hebat. Tangan yang memegang boneka kain kafan bergoyang liar ke berbagai arah. Duri dan taring yang menancap di boneka itu terlepas satu persatu, seolah ada tangan tak terlihat yang mencabutnya. Barat, bangsat, siapa berani bermain-main denganku, ha? Umpat Ki Blarong lalu mencabut sebilah keris. Jangan, Rong, itu akan membunuhnya, seru Ki Sastrawadi berusaha mencegah aksi Ki Blarong menikam boneka. Persetan di, jangan ikut campur urusanku, sahut Ki Blarong. Belum sempat Ki Sastrawadi membalas ucapan Ki Blarong, boneka kain kafan yang dipegang Ki Blarong meledak dan terbakar. Cabikan kain, kapas, duri, serta taring ular berhamburan ke segala arah. Untuk menghindari tersambar pecahan boneka, Ki Sastrawadi meloncat menjauh. Di rumah sakit, Mi'an menarik nafas panjang. Seluruh energi gelap yang menyerang Naya telah berhasil diusir pergi. Fatur yang melihat Naya membuka mata tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia memeluk Mi'an sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Raden Salaseta mendadak ingat Kandar sedang menunggu kabar tentang Naya. Ia pun pamit kepada Mi'an dan Fatur. Saat tahu Kandar sedang berada di depan rumah sakit, Fatur meminta Raden Salaseta menyuruh Kandar menunggu sampai Fatur datang. Berapa biayanya, Mas? Tanya Fatur pada Mi'an. Tidak usah, Mas. Pertemuan kita sudah ditakdirkan. Tuhan memang menginginkan saya menolong Mbak Naya, jawab Mi'an. Tapi Mas, protes Fatur. Mi'an memahami Fatur akan kecewa jika keinginannya memberi apresiasi ditolak. Mi'an lalu menyuruh Fatur untuk menyumbangkan apresiasinya kepada mereka yang lebih membutuhkan. Setelah itu, ia pamit dan pergi bersama Brahma. Di saat yang sama, Ki Sastrawadi mendekati Ki Blarong. Tubuh laki-laki itu tergeletak di lantai berlumuran darah. Tangan kanan Ki Blarong hancur tak berbentuk. Ki Sastrawadi langsung memegang tangan itu. Tak lama kemudian, asap tipis mengepul dan tercium bau daging terbakar. Atas jaminan Raden Salaseta, Kandar akhirnya diizinkan masuk ke rumah sakit untuk menjenguk Naya. Amarah Kandar langsung meluap ketika Fatur menceritakan apa yang telah terjadi pada Naya. Di mana orang itu, Tur? Aku ingin mengucapkan terima kasih, ucap Kandar mencari Mi'an. Entahlah Pak, Mas Mi'an langsung pergi begitu saja tadi, jawab Fatur. Fatur lalu bercerita tentang Kapten Tulus dan musibah yang baru saja menimpanya. Kandar pun mengatakan soal Kolonel Gunawan dan keinginannya untuk mencari tempat tinggal lain. Fatur lalu meminta Kandar tinggal di rumahnya dengan menyamar sebagai tukang kebun. Tapi Tur, bagaimana jika Gunawan tahu? Tanya Kandar. Rasanya akan sulit, Pak. Aku malah lebih khawatir dengan kelompok yang menyerang Kapten Tulus. Aku yakin mereka juga tahu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa malam itu, jawab Fatur. Tiba-tiba, Naya bangkit dari tempat tidur. Fatur bersama Kandar segera menghampirinya. Saat melihat Kandar, Naya langsung meraih tangan Kandar dan menciumnya. Fatur lalu menjelaskan apa yang sudah terjadi. Lalu, di mana Pak Mi'an sekarang, Mas? Tanya Naya. Fatur menggelengkan kepala. Dia langsung pergi, katanya ada keperluan lain, ucapnya. Setelah itu, ketiganya pergi untuk melihat keadaan Kapten Tulus. Kedatangan mereka disambut oleh Rahman dan Domingus. Pak Tulus sedang dioperasi, Mas. Sekarang masih belum keluar dari ruang operasi, ucap Rahman. Apa ada berita dari pelabuhan, Man? Tanya Fatur. Rahman tersenyum, lalu menggelengkan kepala. Sepi, Mas. Besar kemungkinan ada yang menutupinya, jawab Rahman. Sama dengan Jerry.
Padahal kutinggalkan sebagian sabu, heroin dan pil ekstasi di sana, tapi tak ada satupun yang memberitakannya, ujar Kandar. Fatur menatap Rahman. Pasti Kolonel Gunawan yang memerintahkan kode diam. Kemungkinan besar Jerry adalah salah satu ATM atau anak buahnya. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan, Mas? Tanya Rahman. Kita diskusikan dengan Pak Danu dulu, Man. Kolonel Gunawan bukan lawan yang mudah. Bagaimana jika kubunuh saja orang itu, Tur? Sahut Kandar. Jangan dulu, Pak. Tolong izinkan saya menegakkan hukum lewat jalur hukum. Jika gagal, baru Bapak boleh mengambil alihnya, jawab Fatur. Kandar menghela nafas panjang. Tapi bukan Gunawan yang menyerang Naya, kan? Tanyanya. Fatur terdiam. Rasanya tidak, Pak. Dalam peristiwa Jerry, Naya tidak ada kaitan sama sekali. Kemungkinan penyerang Naya berasal dari kelompok Ferdinand, jawabnya setelah melakukan analisa. Atau jangan-jangan Mbak Naya dijadikan umpan untuk memancing Pak Kandar, sahut Rahman. Fatur, Naya dan Kandar tersentak. Ketiganya langsung melihat keadaan di sekitar tempat itu. Di saat yang sama, seorang laki-laki yang berdiri di dekat tiang dengan buru-buru menyembunyikan ponselnya. Namun, Kandar sempat melihat aksi laki-laki itu. Bambang menundukkan kepala saat Kandar menatapnya dengan tajam. Laki-laki suruhan Ki Sastrawadi itu memutuskan untuk pergi dan mengirimkan foto-foto yang baru saja diambilnya kepada Ki Sastrawadi. Namun, saat akan berjalan, seluruh tubuhnya tak bisa digerakkan. Jantung Bambang berdebar kencang. Saat melihat aksi Bambang, Kandar segera mengeluarkan surai dan mengunci tubuh Bambang. Cepat, tangkap dia, Tur, sebelum Raden Selaseta datang, bisik Kandar. Fatur dan Rahman bergegas mendatangi Bambang. Keduanya lalu membawa laki-laki itu untuk diinterogasi. Dari keterangan Bambang, mereka mendapat informasi tentang Ki Sastrawadi. Sastrawadi? Siapa lagi orang ini? Gumam Fatur. Begini saja, Mas. Biar aku dan Pak Kandar yang cari tahu soal Ki Sastrawadi. Mas tetap di sini saja, mengurus Pak Tulus serta menjaga Mbak Naya, saran Rahman. Fatur terdiam. Dia menoleh ke arah Naya, menatap wajah gadis yang masih pucat itu. Baiklah, Man, tolong hati-hati. Jangan sampai membahayakan diri sendiri, ucapnya kemudian. Sebelum pergi, Kandar bercerita tentang Langgeng. Siapa tahu ia bisa dijadikan jalan untuk melawan Gunawan, Tur. Baik, Pak. Nanti saya akan diskusikan dengan Pak Danu, ujar Fatur. Rahman, Kandar dan Domingus lalu membawa Bambang pergi ke tempat Ki Sastrawadi. Sebelum memasuki lokasi, keempatnya menyempatkan diri untuk sarapan di warung. Dukun macam apa yang tinggal di komplek ruko? Ada-ada saja, ujar Domingus usai meminum kopi telurnya. Katanya biar tidak mencurigakan, Pak. Ki Sastrawadi juga berjualan barang antik di sana, sahut Bambang. Kandar langsung menegakkan badan ketika cacing-cacing di tubuhnya tiba-tiba bergerak. Sebuah isyarat akan adanya ancaman. Ia pun mengedarkan pandangan ke sekeliling tempat itu. Ada apa, Pak? Tanya Rahman yang menyadari gelagat aneh Kandar. Ada yang sedang mengawasi kita, Man. Kemungkinan besar jin suruhan Sastrawadi, jawab Kandar. Di seberang warung, Kliwon dan Balungan, dua jin yang ditugaskan untuk mengawal Bambang, tahu keberadaan mereka sudah diketahui Kandar. Keduanya sadar Kandar tidak akan cuma duduk dan menatap saja. Kliwon dan Balungan segera pergi, lalu melapor pada Ki Sastrawadi. Di Punden Ori, Ki Sastrawadi memerintahkan Balungan dan Kliwon untuk kembali. Buruanmu sudah keluar sarang, Kala. Tugasku sudah selesai. Sekarang mana upahku? Ingat, aku telah kehilangan banyak dalam urusan ini. Aku harus mengurus Ki Blarong juga, ujar Ki Sastrawadi sambil menatap Kalapati. Kalapati mendesis. Ia lalu menarik sebuah peti besar dengan ekornya. Ki Sastrawadi segera membuka peti kayu tua berlambang VOC itu. Kurang, Kala. Kau pasti tahu berapa harga rukoku dan segala isinya, ujar Ki Sastrawadi. Kau ternyata sama serakahnya dengan Sirnawadi. Kandar dan polisi itu tidak akan mengusik ruko dan hartamu. Selain tidak ada bukti, mereka juga akan mati di tanganku, balas Kalapati. Kau yang serakah, Kala. Aku yakin ada puluhan, bahkan ratusan peti seperti ini yang ada dalam kekuasaanmu. Belum lagi berbagai macam mustika, batu mulia dan benda-benda berharga yang lain, bantah Ki Sastrawadi. Kalapati tidak menjawab. Ia lalu meraih sebuah peti lagi
dan memberikannya kepada Ki Sastrawadi. Setelah membuka dan melihat isinya, Ki Sastrawadi tersenyum puas. Dengan tambahan modal ini, aku pasti bisa menyaingi Sarbin dan mengalahkan Wahyudi, batin Ki Sastrawadi. Setelah itu, Kalapati dan Ki Sastrawadi merundingkan cara untuk memancing Kandar. Di saat yang sama, Rahman, Domingus, Kandar, serta Bambang telah berada dalam ruko Ki Sastrawadi. Energi dan jin penghuni patung, lukisan, keris, dan berbagai macam benda antik di tempat itu membuat cacing-cacing Kandar bergerak gelisah. Penyergapan yang dilakukan Fatur membuat rencana Permadi berantakan. Selain kehilangan Kapten Tulus, belasan anak buahnya pun mengalami luka-luka. Beberapa di antaranya bahkan tewas akibat terkena tikaman dan tembakan Fatur, Rahman, Soleh, Putu, Martin, dan Domingus. Beruntung kejadian di gudang itu bisa dikondisikan, sehingga tidak tersebar luas. Setelah melakukan penelusuran, Permadi tahu Kapten Tulus telah dibawa ke rumah sakit. Untuk mencegah terjadinya hal buruk dan kebocoran informasi, Permadi segera melakukan koordinasi dengan anggota kelompok lain. "Bagaimana, Will?" tanya Permadi kepada William Tan, salah satu pemimpin triad yang memiliki hubungan dengan produsen narkoba di wilayah segitiga emas. "Kita terlalu meremehkan mereka. Bukankah kita seharusnya menggunakan jasa orang-orang seperti Mbah Sirna, Felix, atau Harto? Ingat, Kandar adalah siluman, bukan manusia," jawab William. "Kau punya saran?" tanya Tony. William menatap laki-laki yang memiliki bisnis judi dan pelacuran itu. "Aku punya aset yang bisa membantu, tapi bagaimana dengan biayanya? Jika kita tidak menghabisi Kandar, dia pasti akan datang untuk membunuh kita. Saat itu terjadi, berapapun banyaknya uang kita tidak akan ada artinya lagi. Panggil dia, Will. Biayanya kita tanggung bersama," sahut Mohtar, seorang pensiunan jenderal yang memiliki banyak tambang liar di berbagai pulau. "Bukan dia, Pak, tapi mereka," balas William. "Terserah, Will. Pokoknya yang penting Kandar bisa dilenyapkan," ucap Mohtar. "Lalu bagaimana dengan Fatur dan Kapten Tulus?" tanya Permadi. "Biar nanti Gunawan yang atasi. Dia punya tim khusus untuk membereskan bekas kotoran yang kita buat," jawab Mohtar. "Aku tidak yakin kita bisa mempercayai Kolonel licik itu. Sejak Ferdinand tidak berdaya, dia diam-diam bergerilya untuk mengambil alih semua kontak dan asetnya," protes Tony yang telah kehilangan beberapa orang rekannya karena dibajak oleh Gunawan. Mohtar tertawa. "Kau pikir aku tidak tahu itu, Ton? Ambil saja sisi positifnya. Mereka yang berpaling itu adalah pengkhianat yang tidak ada nilainya. Biarkan saja Gunawan merekrut anjing-anjing tak setia itu. Jika saatnya tiba, kita gunakan mereka untuk menyerang balik," ucapnya. Mohtar lalu menghubungi Gunawan dan memintanya untuk membunuh Kapten Tulus, Fatur, dan Rahman. Setelah negosiasi biaya selesai, Gunawan pun mengumpulkan tim pembunuhnya dan mengirim mereka ke rumah sakit. Namun, saat tim itu tiba di sana, Kapten Tulus, Naya, dan Fatur telah menghilang. Setelah meninggalkan rumah sakit, Brahma dan Mian kembali ke tempat Mbah Pram. Di rumah kakek yang berprofesi sebagai pemulung itulah selama ini mereka tinggal. "Bagaimana, An? Sudah kau lihat keadaan Pak Hakim?" tanya Mbah Pram begitu melihat Mian dan Brahma. "Sudah, Mbah, tapi semuanya terserah Gusti. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin," jawab Mian. "Ya wes, pokoknya sudah diusahakan. Itu yang penting," balas Mbah Pram. Sambil memakan singkong yang direbus dengan gula aren, Brahma bermain-main dengan burung cangak ulo peliharaan dari Mbah Pram. Burung itu mengepakkan kedua sayapnya sambil sesekali membuka mulut. Brahma pun melemparkan potongan singkong rebusnya setiap kali si burung melakukan itu. Mian melihat apa yang sedang dilakukan Brahma dengan sedikit perasaan sedih. Mbah Pram yang menyaksikan hal itu bisa ikut merasakannya. "Jangan khawatir, An. Brahma akan bisa memahami dan menerimanya," ujar Mbah Pram. "Jika bisa memilih, dia pasti memilih menjadi anak biasa, Mbah. Aku bisa melihat dari sorot matanya ketika menatap anak-anak lain yang sedang bersekolah," balas Mian dengan suara pelan. "Sekolah dan guru terbaik adalah semesta. Kau pasti paham itu. Tugasmu adalah mengarahkan Brahma menemukan guru-guru terbaik untuk mengajarkan kebaikan. Orang-orang seperti kita tidak membutuhkan ijazah, gelar, atau pengakuan, kan, An?" Mian meneguk kopinya, lalu menyulut rokok.
Memang Mbah, tapi hal itu tentu masih sulit dipahami oleh anak-anak, ucapnya setelah menghembuskan asap rokok. Tiba-tiba burung cangak ulo itu terbang dan hinggap di samping Mbah Pram. Bulu-bulu di kepalanya terangkat. Mbah Pram yang memahami perilaku binatang peliharaannya itu segera menyiapkan diri. Tampaknya orang yang menyerang Pak Hakim ingin membuat perhitungan lagi, An, bisik Mbah Pram. Kelihatannya begitu, Mbah. Tolong jaga Brahma, biar aku yang akan menyambut kedatangan mereka, ucap Mian lalu bangkit dan berdiri menghadap pintu. Meski Mian yang akan menghadapi lawan, Mbah Pram tidak mengendurkan kewaspadaan. Digenggamnya erat tongkat bambu kuning yang selama ini selalu menemani perjalanannya. Bersiaplah Bram, jangan sampai lengah, bisik Mbah Pram sambil mengelus kepala Brahma. Brahma menganggukkan kepalanya. Terlibat dalam pertempuran melawan dukun sesat atau jin jahat bukanlah hal yang baru bagi bocah itu. Setiap pergi bersama sang ayah, hampir selalu saja ada gesekan atau benturan dengan mereka yang menempuh jalan berbeda. Hubungan dengan Mbah Pram pun dimulai dengan adu kesaktian. Semua diawali ketika Mian diminta Maina menolong seorang bernama Winda. Perut gadis itu membesar seperti sedang hamil 9 bulan. Awalnya, dokter menduga ada tumor di perut Winda. Namun, setelah dilakukan berbagai macam tes, dugaan itu tak terbukti. Isi perut Winda ternyata adalah akumulasi air dan kotoran. Dokter lalu melakukan operasi untuk menguras cairan kotor tersebut. Namun, hal itu tidak banyak membantu. Perut Winda kembali membengkak sehabis dioperasi. Karena hal itu terjadi berulang kali, seorang dokter senior menyarankan keluarga Winda untuk mencoba jalur pengobatan alternatif. Keluarga Winda pun mendatangi orang-orang yang dianggap mampu menyembuhkan penyakit Winda. Akan tetapi, hampir sebagian besar dari orang-orang itu menyerah. Menurut mereka, orang yang menyerang Winda memiliki ilmu sangat tinggi. Hal itu bisa dilihat dari luka dalam dari beberapa paranormal yang berusaha mengobati Winda. Sampai pada suatu hari, keluarga Winda mendengar tentang Maina. Dikarenakan tidak tega menyaksikan penderitaan Winda, ayah dan ibunya pun membawa gadis itu ke Malang. Sesampainya di sana, mereka langsung memohon-mohon sambil menangis di depan Maina. Kebetulan, di sana ada Mian, Moza, Brahma, dan Arum. Keempatnya sedang berkunjung untuk melihat keadaan Maina. Bersama Mian, Maina mendatangi mobil yang membawa Winda. Begitu mendekati mobil, aroma busuk dan amis langsung menyapa hidung keduanya. Pantas saja mereka memakai masker berlapis yang ditaburi kopi, gumam Mian sambil menunggu sopir membuka pintu. Setelah pintu terbuka, tampaklah tubuh Winda yang terbaring telentang dengan perut membuncit. Tidak ada suara yang terdengar selain erangan. Karena Winda perempuan, maka Maina lah yang akan mencoba mengobatinya. Sedangkan Mian hanya berjaga-jaga jika ada serangan gelap dari pihak lawan. Di teras rumah, Brahma ditemani Condromowo melihat apa yang sedang dilakukan oleh Mian dan Maina. Moza sendiri memilih tetap di dalam rumah untuk menjaga Arum. Kedua orang tua Winda juga tidak diperbolehkan keluar agar tidak mengganggu proses penetralisiran. Tubuh Maina mengeluarkan asap tipis. Tangannya yang memegang kaki Winda bergetar. Lalu, tiba-tiba saja hawa di tempat itu menjadi lebih dingin. Tidak lama kemudian, tubuh Winda mengalami kejang. Mian yang menyadari lawan sesungguhnya datang pun mulai mempersiapkan diri untuk menghadapinya. "Untuk apa kalian berkorban demi pelacur ini?" tanya seseorang laki-laki yang kini menyusup di tubuh Winda. "Seorang tamu yang baik seharusnya memperkenalkan dirinya dulu," ujar Maina. Terdengar suara tawa pendek. "Namaku Suto dari Gunung Pegat." Suto adalah orang yang menyandet Winda atas perintah Hasnah, seorang perempuan yang suaminya direbut oleh Winda. Setelah saling memperkenalkan diri, Maina pun melakukan negosiasi dengan Suto. Maina meminta Suto menarik serangannya dengan tebusan. Namun Suto menolak karena Hasnah adalah anak sahabatnya sendiri. "Apa kau yakin cuma Winda yang bersalah? Bagaimana dengan suami Hasnah? Bagaimana juga dengan hubungan dalam rumah tangga mereka?" tanya Maina. Suto tertawa kecil. "Aku tahu kemana arah kata-katamu, Mak. Winda tidak tertipu. Ia tahu. Terlepas dari baik atau buruknya, hubungan Aldo dan Hasnah itu tidak bisa dijadikan alasan bagi Winda. Jika hubungan dilakukan setelah Aldo dan Hasnah, pasti akan lain ceritanya. Agar kau tahu, Mak, Aldo juga kubuat kembang bayang.
Sama dengan selingkuhannya. Winda beruntung masih ada yang merawat. Aldo tidak. Ia dibiarkan tergeletak begitu saja di tempat tidur oleh keluarganya. Maina terdiam. Ia sadar apa yang diucapkan Suto benar. Namun, kebenaran itu juga tidak bisa dijadikan dasar untuk menyantet seseorang. Sekarang apa maumu? Aku tidak ingin mengadu ilmu. Katakan saja bagaimana cara menebus kesehatan Winda, ucap Maina. Selama Hasnah masih belum memaafkan dan mendapatkan ganti rugi, maka aku akan tetap mengunci kesembuhannya, jawab Suto tanpa berpikir. Maina tahu tidak punya pilihan lain. Ia pun mengalirkan energinya untuk mencari simpul-simpul yang mengunci Winda. Sama seperti penyakit umum yang memiliki obat sendiri-sendiri, serangan sihir juga memiliki penangkal dan penetralisirnya masing-masing. Jika sarana serta metodenya tidak tepat, maka bisa berakibat fatal kepada korbannya. Hal itu juga yang menyebabkan Winda tak kunjung sembuh meski telah ditangani oleh banyak paranormal. Hal itu bukan karena mereka kurang hebat, tapi disebabkan kegagalan untuk menemukan kunci pembuka simpul teluh kiriman Suto. Pelan-pelan Maina berusaha melacak keberadaan induk teluh Suto serta jenis dan warna energinya. Suto pun tidak tinggal diam. Ia menyerang balik. Benturan kekuatan yang terjadi membuat kejang-kejang Winda semakin hebat. Demikian juga cairan busuk yang keluar dari pori-pori, hidung, mata, telinga, mulut, dan lubang-lubang lainnya. Kondisi itu membuat Maina terpaksa menghentikan pengobatan dan mengajak Mian kembali ke rumah. Maina lalu menceritakan apa yang terjadi. Moza langsung berniat membantu, tapi dilarang oleh Maina. Perempuan itu takut energi Suto akan berpengaruh buruk kepada Arum yang masih kecil. Aku telah menyalurkan energi Wijaya Kusuma untuk memagari energi Suto, Za. Tapi aku tak berani menyerang. Keadaan Winda sudah sangat parah. Jika dipaksakan, kemungkinan besar tubuhnya tidak akan mampu bertahan. Satu-satunya jalan adalah meminta Suto melepaskan teluhnya, ucap Maina. Kedua orang tua Winda tiada hentinya memohon sambil menangis. Maina pun meminta mereka bercerita tentang hubungan Winda, Aldo, hal yang menjadi cikal bakal penderitaan Winda. Ceritakan semua, Pak. Bu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kami ingin tahu kejadian sebenarnya, ujar Mian. Pak Sani menoleh pada istrinya. Ayo cerita, Bu. Kau yang paling paham soal urusan ini. Bu Mayang gelisah. Raut wajahnya tampak menunjukkan ketidaknyamanan. Setelah beberapa kali menghela nafas panjang, ia lalu bercerita. Menurut Bu Mayang, Winda mengenal Aldo dalam sebuah pesta pernikahan temannya. Seiring waktu, hubungan mereka menjadi dekat. Meski pada akhirnya Winda tahu Aldo telah memiliki istri dan anak, hal itu tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang. Hal itu disebabkan Aldo mengatakan pernikahannya dengan Hasnah telah hancur dan sedang menunggu perceraian. Menurut Aldo, Hasnah adalah tipe perempuan yang egois, kasar, dan gila harta. Hal itulah yang membuat Aldo tidak tahan untuk tetap membina rumah tangga dengannya. Ibu tahu soal itu? Tanya Moza. Tahu, Mbak. Winda selalu bercerita pada ibu, jelas Bu Mayang. Lalu, kenapa ibu tetap mengizinkan Winda berhubungan dengan Aldo? Bu Mayang menundukkan kepalanya. Ia tidak menjawab pertanyaan Moza. Saya sebenarnya sudah tidak setuju dengan hubungan mereka. Tapi Winda dan ibunya ini selalu saja membantah. Kalau sudah begini, bagaimana? Ucap Pak Sani dengan sedikit emosi. Aku cuma ingin anak kita bahagia, Pak, bisik Bu Mayang di antara tangis. Kebahagiaan yang didapat dengan cara membuat orang lain menderita adalah zolim, Bu. Aku juga bersalah. Andai saja saat itu aku bisa tegas, semua ini tidak akan terjadi, balas Pak Sani sambil mengepalkan kedua tangan dan memukul pahanya. Moza menatap Mian yang juga sedang memandangnya. Sebagai perempuan, istri dan juga ibu, ia bisa memahami duka, luka serta kemarahan Hasnah. Namun, Moza juga tidak tega melihat penderitaan Winda. Pergilaan, jangan biarkan setan menguasai Hasnah. Cukup di dunia ini saja ia menderita, jangan di dunia sana nanti, ucap Moza. Mian menarik nafas lega. Ia memang ingin pergi ke tempat Suto untuk membebaskan Winda. Akan tetapi, setelah mendengar kisah perselingkuhannya, Mian merasa harus mendiskusikan hal tersebut dengan Moza. Setelah menyiapkan baju dan barang-barang yang dibutuhkan, Mian pun pamit. Awalnya ia akan pergi sendiri, tapi karena Brahma terus menangis, Mian pun mengajaknya. Untuk membantu menjaga Brahma, Condromawa akhirnya ikut pergi juga. Meski mengaku berasal dari Gunung Pegat,
Suto ternyata tinggal di Jakarta. Menjadi dukun bukanlah pekerjaan utamanya. Untuk menghidupi diri, Suto membuka sebuah warung makan. "Pak, ada orang yang mencari Bapak. Katanya ada keperluan penting," ucap Bani, salah satu pegawai warungnya. "Suruh mereka kembali setelah jam 9, Ban," jawab Pak Suto sambil tetap menatap kalkulator. Bani pun pergi menemui Mian, lalu menyampaikan perintah Pak Suto. Mendengar hal itu, Mian tersenyum, lalu mengucapkan terima kasih dan pamit pergi. Dari tempatnya, Pak Suto melihat kepergian Mian, Brahma, dan Condromowo. Saat ketiganya muncul, ia sudah bisa merasakan kehadiran mereka berhubungan dengan Winda. Karena belum mempersiapkan diri, ia pun menolak bertemu. Setelah mereka tidak terlihat, Pak Suto segera pergi ke rumah Mbah Pram. Tempat tinggal Mbah Pram ada di dekat tempat pembuangan sampah. Saat tiba di sana, Mbah Pram masih sibuk memilah barang-barang bekas yang berhasil dikumpulkannya hari ini. Burung cangak ulo yang ada di samping Mbah Pram langsung menegakkan jambul dan membuka kedua sayapnya ketika melihat Suto mendekat. "Buang ilmu kotormu itu, toh. Maka burung ini tidak akan menganggapmu sebagai musuh," ucap Mbah Pram sambil berdiri lalu berbalik menghadap Suto. "Kan ilmu itu cuma buat jaga-jaga saja, Mbah. Tidak digunakan sembarangan, apalagi dikomersilkan," balas Suto. "Kau tahu hal itu tidak semudah yang diucapkan, kan toh?" ujar Mbah Pram. "Tapi sudahlah, itu adalah hakmu. Sekarang ada perlu apa kau kesini? Tentu bukan cuma ingin melihat kesehatanku saja, kan?" "Aku ingin menagih janji, Mbah. Setelah ini kau sudah bebas dari utang itu," jawab Suto. Mbah Pram menatap Suto. Ia tahu lawan yang akan dihadapi Suto pastilah cukup hebat. Sebab jika tidak, ia tidak akan datang untuk minta bantuan. "Siapa yang datang, toh?" tanya Mbah Pram. "Lawu, Mbah. Tapi ada manusia korban janji yang ikut bersamanya," jawab Suto. "Kapan, toh?" "Nanti malam, Mbah." "Pulanglah, aku pasti datang." Mbah Pram menatap punggung Suto yang perlahan menjauhi tempat itu. Sebenarnya, ia tidak ingin berhubungan dengan Suto. Namun karena utang budi di masa lalu, Mbah Pram pun tidak punya pilihan. "Andai saja saat itu aku tidak menerima bantuannya," keluh Mbah Pram sambil mengelus kepala burung peliharaannya. Seperti mengerti perasaan Mbah Pram, burung itu menggosok-gosokkan kepalanya di paha Mbah Pram. Ingatan Mbah Pram perlahan kembali ke masa lalu, saat ia masih berprofesi sebagai pedagang bersama Sari, cucunya. Meski sederhana, ia tak pernah kekurangan. Hasil dari berjualan buburnya mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, semua itu berubah ketika putrinya tiba-tiba saja menghilang. Mbah Pram pun kebingungan. Hari demi hari dihabiskan untuk mencari Sari. Setelah menempuh berbagai cara, Mbah Pram akhirnya tahu Sari telah diculik untuk dijadikan tumbal. Mbah Pram pun mencari jalan untuk membebaskan Sari. Di saat itulah ia bertemu dengan Suto. Atas bantuan Suto, Sari akhirnya bisa ditebus. Akan tetapi, bantuan Suto ternyata tidak gratis. Sebagai imbalan, pemuda itu menyuruh Mbah Pram pergi ke sebuah punden dan mengambil benda pusaka di sana. Karena merasa berhutang budi, Mbah Pram tak bisa menolak perintah itu. Malam itu, dengan membawa 7 butir telur ayam cemani, Mbah Pram mendatangi punden. Di sana, Mbah Pram harus duduk di depan reruntuhan bangunan tua, menunggu si penghuni muncul dan mengajukan perpohonan. Lewat tengah malam, tiba-tiba saja ada angin berhembus kencang menerpa tubuh Mbah Pram. Di saat yang sama, tercium bau wangi melati yang sangat kuat. Tak lama kemudian, muncullah asap tipis bergerak mendekat. Asap itu lalu berubah menjadi gadis cantik berpakaian serba putih. "Mengapa kau ada di sini? Manusia sepertimu tak seharusnya menemuiku," tanya Dewi Rarapeta. Mbah Pram yang gemetar ketakutan tak sanggup menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya. "Siapa pengecut yang menyuruhmu? Apa dia pikir bisa menipuku dengan cara licik seperti ini?" Suto gelisah ketika melihat Dewi Rarapeta menoleh dan menatap ke arahnya. Ia pun memejamkan mata dan mengucap mantra untuk memagari diri. Saat Suto membuka mata, betapa terkejutnya pemuda itu ketika si gadis telah berdiri tepat di depannya. Itu berarti pagar pelindungnya tidaklah berfungsi. Dari tatapannya, Suto tahu Dewi Rarapeta sangatlah marah kepadanya. Suto pun buru-buru bersujud meminta ampun. Di saat yang sama, Mbah Pram juga melakukan hal yang sama. Ia memohon agar si gadis mau memaafkan kesalahan Suto dan mengambil dirinya sebagai ganti.
Tersentuh oleh ketulusan Mbah Pram, Dewi Rara Petak bersedia mengampuni Suto, tapi dengan syarat Mbah Pram bersedia ikut menjadi pelayannya. Setelah mendapatkan jaminan Suto bersedia merawat Sari, Mbah Pram pun rela pergi bersama Dewi Rara Petak. Saat berada di Mandala Dewi Rara Petak itulah Mbah Pram mempelajari berbagai macam ilmu. Tujuan Dewi Rara Petak mengajak Mbah Pram memang ingin memberikan bekal agar ia tidak dimanfaatkan oleh orang-orang licik seperti Suto. Setelah dirasa cukup, Mbah Pram pun diizinkan pergi. Sebagai tanda Mbah Pram adalah anggota Mandala Kedung Menur, Dewi Rara Petak memberikan seekor burung cangak ulo peliharaannya. Ketika kembali ke alam manusia, Mbah Pram langsung menuju rumah Suto untuk melihat keadaan Sari. Suto ternyata menepati janjinya. Sari dirawat dengan baik. Suto bahkan memasukkan Sari ke pesantren. Namun, tentu saja semua itu tidak gratis. Karena tahu Mbah Pram telah memiliki kemampuan, ia pun memanfaatkan Mbah Pram untuk membantunya. Mengetahui hal itu, Dewi Rara Petak pun marah. Ia mendatangi Suto dan berniat memberikan pelajaran. Karena merasa berhutang budi, Mbah Pram lagi-lagi menghalangi Dewi Rara Petak. Setelah bernegosiasi, Dewi Rara Petak akhirnya mengizinkan Mbah Pram membantu Suto sekali lagi sebagai pelunasan utang budinya. Kau sudah berkorban terlalu banyak untuk orang serakah dan licik ini, Pram. Jika setelah pelunasan kau masih ingin membantunya, aku melarangmu menggunakan ilmu dari Kedung Menur. Jika kau langgar, aku sendiri yang akan menghukummu, ancam Dewi Rara Petak. Setelah hari itu, Suto tak pernah lagi meminta bantuan kepada Mbah Pram dan burung cangak ulonya. Hal itu tentu membuat Mbah Pram bahagia. Jika saat bersama Suto selalu dipaksa menerapkan tarif mahal ketika mengobati orang, kini ia bisa melakukannya tanpa tarif dan bahkan gratis. Seusai sholat Isya, Mbah Pram mulai menyiapkan diri. Setelah selesai, ia pergi ke tempat Suto dengan menggunakan ojek. Di langit, burung cangak ulo terbang mengikuti kemanapun sahabatnya itu pergi. Suto sangat lega ketika melihat Mbah Pram akhirnya datang. Ia langsung meminta laki-laki itu untuk masuk ke rumah. "Mereka datang, Mbah. Bersiaplah," ucap Suto. Mbah Pram menatap Mian, Brahma, dan Condromowo. Dari aura energi yang dipancarkan, Mbah Pram tahu ia tidak seharusnya menjadi lawan mereka. Meski merasa tidak nyaman, Mbah Pram bersyukur ini adalah kewajiban terakhirnya membantu Suto. Begitu merasakan adanya dinding penghalang gaib, Mian meminta Condromowo dan Brahma berhenti. "Kalian tunggu saja di sini, biar aku yang masuk lebih dulu," ujarnya. Mian lalu melangkah maju. Energi penghalang Suto pun langsung menyerang. Mian merasa kakinya tiba-tiba saja terasa sangat berat serta sulit digerakkan. Tidak hanya itu, rumah Suto juga seolah berpindah tempat dan menjadi jauh. Bagi Mian, serangan Suto bukanlah sesuatu yang baru. Ilmu pengunci dan pengabur perhatian adalah hal yang umum dalam dunia penghalang gaib. Meskipun media dan caranya berbeda-beda, tapi tujuannya adalah sama, yaitu untuk mencegah penyusup memasuki lokasi yang dilindungi tersebut. Sampai di sini dulu cerita di Antara Dendam. Kita lanjutkan besok ketika sahur ya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.